Halo semuanya, nah kali ini kita ada di Student Day 2021 dan ini menarik banget karena hari ini banyak sekali narasumber yang sangat luar biasa dan spesial. Dan salah satunya nih ada buku dari Pak Taufik yang nantinya akan dibagiin ke teman-teman yang bisa memberikan pertanyaan terbaik. Jangan lupa tonton ya. Hai, kenalkan nama saya Rio Adiatma ya. Saya pemilik klinik Rio Sada di Malang. Ya, untuk masa pandemi ini alhamdulillah ya masih banyak inovasi-inovasi lain. Jadi kita nggak usah berhenti untuk berbisnis. Masih ada cara lain ketika pandemi untuk mengatasi dan juga mengobati rasa takut masyarakat kita. Jadi nggak usah takut pergi klinik, harus tetap budaya hidup sehat ya. Oke, terima kasih. Kesan dan pesan saya Student Day luring ini seru sih, kayak lebih dapat feel-nya daripada daring. Yang saya Maman Nurman, saya dari Ilmu Komunikasi 2020. Ikut Student Day pada hari ini sudah nggak sabar banget karena pembicara-pembicaranya top banget dari alumni. Lebih enak luring ya. Sebenarnya saya bisa langsung merasakan transformasi ilmu kita langsung jadi TV-nya lebih dapat lah. Nama saya Adrian ini, saya dari program studi S1 Ilmu Keperawatan. Sudah. yang tentunya akan memberikan motivasi juga. Dan sebelum itu akan kami undang untuk protokoler kesehatan untuk COVID-19. Oke, narasumber kita ini adalah Bapak Taufik Sagwanto ya. Beliau adalah founder Sagwanto Kostum Mabes TNI Cilangkap Jakarta dan juga founder Recycle Company Hot Bottle, sekaligus juga founder dari Hot Bottle Coffee Kedot Malang, dan beliau adalah alumni dari FEB. Tepuk tangannya dong. Selamat pagi Pak Taufik. Ini tadi nggak boleh disuruh manggil Pak, disuruhnya manggil Mas. Panggil kakak aja. Kakak ya. Oke, Kakak Taufik. Oke. Gimana? Sudah siap hari ini? Siap, oke. Oke, tepuk tangannya untuk Kak Taufik. Ya, mungkin Ini spesial banget ya, temanya hari ini untuk Kak Taufik adalah Relationship and Communication untuk meningkatkan kredibilitas pribadi. Ya. siap. Jadi ini hal yang mungkin buat saya selama ini adalah praktisi. Jadi malah sebenarnya pengen ngajak kamu kan mahasiswa komunikasi kan. Oke. Kita collab. Oh, boleh. Karena bicara kekinian itu kita tidak bisa bersaing lagi. Siapa yang akan memenangkan persaingan itu adalah mereka yang mampu mengajak siapapun untuk berkolaborasi. Jadi terus minta tolong ya buat teman-teman yang sekarang mungkin lagi posisi daring, bisa di subscribe ya YouTube saya, karena dijamin YouTube saya insya Allah akan memberikan info-info yang bisa dibilang banyak hal tentang kewirausahaan, tentang lifestyle, tentang arsip, tentang budaya, tentang seni yang tidak biasa untuk dibahas mungkin di kanal lain di YouTube ya. Karena yang sekarang lagi tren adalah
pamer kekayaan, sultan-sultanan dan prank-prankan ya. Saya sudah subscribe Pak. Ya oke, keren, terima kasih. Ya udah nambah subscriber saya juga. Communication untuk meningkatkan kredibilitas pribadi atau talking about relationship and communication for increase the personal credibility. Ini Inggrisnya gitu mungkin ya. Next. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Soleh Saguanto. Kalau saya bisa lihat di layar sekarang bahwa pekerjaan saya adalah pemulung kreatif. Jadi kalau Anda nulis hashtag pemulung kreatif atau pemulung kreatif di YouTube, insya Allah langsung keluar ya. Itu pekerjaan saya sekarang dan saya bangga dengan itu. Karena pekerjaan pemulung kreatif inilah makin banyak orang yang bisa saya inspirasi dan saya gugah semangatnya untuk berani making money from zero. Orang pengusaha, seorang wirausaha, praktisi wirausaha, kemudian disuruh ngomong komunikasi, aku jadi minder sama kamu. Jadi bahasa Indonesia simpel aja ya. Communication and relationship is like oxygen to life. Without it, we die, gitu kan. Jadi kalau komunikasi itu, kalau buat seorang Taufik Saguanto itu simpel. Komunikasi itu komunikasi itu sejatinya adalah di telinga si pendengar, bukan fokus di mulut si pembicara. Komunikasi itu bukan bagaimana berkata-kata indah, merayu, mendayu-dayu, bukan. Tapi komunikasi itu adalah keep in touch between the sender and the receiver. Itu ya bahasamu ya? Iya, benar. Sender and receiver ya? Receiver, benar. Yes, itu bahasanya anak komunikasi. Jadi saya sekarang pura-pura jadi orang komunikasi. Ya, next. Ya, communication is short of credibility. Karena kan ini bicara tentang kredibilitas. Kredibilitas itu juga harus hati-hati juga ya. Orang itu bisa dibilang kredibel, tapi lihat dulu dia berada di mana. Gitu. Dia berada di mana. Buat ada profesor di guru besar di kampus ini. Terus kemudian kita ganti saja, nggak usah kita ubah kemana. Kita switch ke universitas lain. Belum tentu dia dianggap kredibel. Jadi yang penilaian kredibel atau tidak itu sebenarnya depend on background. Tetap di akhirnya adalah bicara tentang like or dislike. Makanya ketika Anda memilih untuk bicara tentang wirausaha sebagai jalan hidup, Anda harus still fokus pada diri. Jadi sekarang ini Mas Ade, kalau Mas Ade mungkin ini tidak ada pilihan, apapun jurusannya, apapun yang diambil, fakultas manapun, tetap butuh kemampuan untuk memiliki kemampuan entrepreneur. Karena tidak bisa lagi sekarang anak-anak milenial itu tidak suka yang namanya jam kerja 7 to 5 or 7 to 4 or 8 to 5 gitu kan, nggak ada ya. Pengennya free. Karena hampir 90% saya bekerja, saya cuma kalau ke kampus ini aja saya pakai celana panjang. Setiap hari pekerjaan saya, even saya kemana pun saya pakai celana pendek dan pakai sepatu sneaker, itu pekerjaan saya tiap hari. Dan itu buat saya milenial banget gitu kan. Jadi ke depan para milenial tidak pengen bekerja seperti itu, dan saya kan tidak akan menawarkan pekerjaan yang ya kita harus jual ini, enggak. Kemampuan kalian apa? Mama si adik ini pintar sekali jadi MC, even dia masih mahasiswa awal gitu ya, semester awal. Kamu nggak mahasiswa tua kan? Enggak. Kenapa Pak? Nggak mahasiswa tua kan? Nggak. Oh, bukan mahasiswa Oke. Tapi kan kalau wajah itu bukan kan? Jadi dia pun sebenarnya bisa jadi seorang entrepreneur. Caranya gimana? Dia udah mulai buat dirinya bahwa MC AD di depan namanya. MC AD. Dia buat virtual company-nya. Virtual company-nya apa? Instagram, YouTube, link. Apa lagi sekarang? Facebook, masih pakai Facebook? Facebook. Oke. Aku kok udah saya muda banget ya, aku masih pakai Facebook. Tapi Facebook keren banget kok, buat ad-nya keren banget. Terus TikTok,
Jadi dia menamai dirinya dia adalah MC. Untuk membranding ya Pak pastinya. Ya, membranding. Jadi sebenarnya perusahaan sekarang itu bukan bangunan-bangunan, bukan ruko-ruko, bukan modal-modal uang. Tapi bisnis kekinian, bisnis yang super update sekarang adalah dirimu itu adalah sebuah perusahaan. Yourself is a real company. Jika saya harus memilih untuk memulainya semua dari nol dan memulainya dari hanya dengan uang 50.000 rupiah. Mau tahu ceritanya? Kalau di sini tidur semua, saya berhenti cerita kalau hanya bikin Anda tidur di sini. Mau lanjut saya cerita? Ya, jadi saya di sini tidak akan ngomong teori karena saya memang mulai dari kuliah memang bodoh saya. Jadi saya tidak akan ngomong teori, jadi saya akan ngomong reality, ngomong fakta, bukan fake ya, ngomong fakta. Next. Oke, jadi pengalaman usaha saya dari mulai tahun 1999, sebelum tahun 2000 dan sebelum saya lulus. Jadi saya sudah punya perusahaan saya sendiri sebelum saya wisuda. Itu kata kuncinya. Dan untuk anak-anak apa ya? Anak-anak yang gak enak ya. Adik-adik maba. Untuk adik-adik maba sekarang untuk punya perusahaan sebelum Anda wisuda sangat memungkinkan. Umpamanya yang cewek-cewek tiap hari suka di depan kaca nyoba blush on campur apa, ya udah tambahin namamu jadi MUA. Jadi mamamu namanya Sulastri. Gak enak Sulastri kok nggak branding banget ya. Jadi Lastri, jadi Last try MUA. Apa? MUA itu apa? Make up artist. Ya, jadi MU wah gitu ya. Itu sudah jadi branding dan itu sudah jual dan Anda sudah jadi pengusaha. Simple as that kalau sekarang. Kalau zaman dulu, zaman tahun 1999, kolom kecil saja harganya sekali tayang di koran itu 1 juta rupiah, paling murah. Kalau kita mau ngancam sedikit, yang punya koran ya bisa lah separuh itu, bisa. Cuman dulu tuh negotiable harganya. Tapi kalau sekarang benar-benar free. Begitu Anda klik mengupload sebuah gambar, semua free, semua orang bisa lihat. Tinggal mainan hashtag sama spam. Ini bisa jadi perusahaan saya. Ya, jadi gitu. Gak biasa aja satu terbaik di Instagram gitu kan. Menurut saya sendiri, it's okay, gak apa-apa. Next. Ya tapi lumayan Pak. Pak Edi Ramayadi pakai next. Ya, perjalanan hidup pernah membawa saya pada tingkat terbawah dan membuat saya harus memutuskan jadi pemulung. Untuk cerita lebih lanjutnya Anda bisa lihat di akutan YouTube saya ceritanya, atau bisa langsung lihat di Kick and Show punya Metro TV itu bisa. Tapi lebih bagus Anda subscribe ke saya ada kok bisa. Jadi Anda bisa subscribe di YouTube saya untuk ceritanya. Jadi ini sebuah preview ya, sebuah preview bahwa saat jadi pemulung inilah saya banyak mendapatkan hal luar biasa yang tidak pernah saya dapatkan seumur hidup saya sebelumnya. Next, ya jual produk daur ulang dan pelatihan. Ini yang saya lakukan sekarang. Tapi karena 1 tahun ini pandemi dan nggak boleh adakan pelatihan karena yang nyata dari pandemi ini adalah satu undang-undangnya, kedua sanksinya. Jadi saya nggak berani setahun ini saya otomatis nganggur untuk urusan pelatihan. Tapi namanya orang kreatif, tetap kaya. Ya, Oke, next. Itu fokus pada berani berproses dari nol, mampu dari A sampai Z membuat produk dengan tangannya sendiri. Cukup Anda berproses supaya bagaimana bisa membuat produk. Produk itu kan bisa barang, bisa jasa. Tapi dari A sampai Z proses itu dengan tangan Anda sendiri. Bisa dibilang dengan tangan Anda sendiri. Itu kuncinya. Jadi teori apapun di kampus itu, tolong itu di convert menjadi aksi, menjadi ide dan aksi. Dan dari A sampai Z, from A to Z, you can do it by your hand.
Ya next, daripada kita nanti goyang semua di sini, next saja. Jadi ini yang pengen saya inspirasikan sama Anda. Lagi-lagi saya nggak bisa berteori terlalu panjang. Mungkin tahun 2010, 2011, ya di bawah tahun 2019 ya, bahwa ada pekerjaan pengambil gambar di udara, ahlinya, terus pilot helikopternya, karena pesawat nggak bisa ya buat foto udara ya, kan jalan terus, nggak bisa, pasti nyeruduk. Dan percayalah, pilot khusus untuk mengambil gambar, terus kameramen, kan kameramen ini ada kameramen, mas, kameramen khusus untuk gambar itu kan beda kan speknya ya, sampai kan kameramen film, ada kameramen live, terus ada kameramen acara olahraga, macam-macam kameramen itu. Ada kameramen khusus untuk gambar-gambar di udara. Dan sekarang 2 pekerjaan itu sudah diganti sama yang namanya drone. Dan sakit hatinya lagi, drone itu sekarang harganya cuma 200.000. Anakku turin, anak ruang tamu drone dijauh-jauh. Kenyataan, helikopter diganti sama drone dan harganya cuma 200.000 di online. Kalau Anda tidak mengupgrade diri Anda, percayalah, harga Anda tidak semahal drone yang 200.000. Harus bayar ke saya itu. Kembalikan masa kejayaan mainan tradisional kayak zaman dulu. Waktu itu kan hampir semua mainan rata-rata bikin sendiri. Makanya sejak awal tahun 2018, Mas Taufik yang lulusan Universitas Muhammadiyah Malang ini bikin usaha. Harus bayar dong, Muhammadiyah dong. Udah promo dong. Ini dia berharap langsung di TV nasional, bukan di TV lokal, apalagi interlokal. Ya next. Dia tetap function, tetap mentalnya jalan. Dan kemampuan IR itu saya salah satu ekspor. Kapan-kapan undang lagi ya kamu sini ya. Agak mahal sih tapi. Apalagi kalau saya dipaksa harus pakai warna marun gini, lebih mahal lagi. Ya, jadi next mungkin kita akan ngomong itu. Sebuah paparan entrepreneur mentality sebagai sebuah sikap saat realistis menghadapi situasi untuk yakin memulai langkah bahwa untuk bangkit dari sebuah kehancuran total sekalipun. Next. Jadi sebuah prinsip bahwa buah ide yang dijadikan sebuah produk bernama kreativitas. Jadi ide itu nggak bisa disebut, ide itu kan anak mahasiswa banyak banget ide, tapi nggak pernah dieksekusi. Jadi itu bukan ide, itu sampah. Bahkan teman saya ada ngomong, ide yang tidak dieksekusi adalah sampah. Next. It was really fun. The kids seemed to really enjoy it. Next. Untuk dijadikan konsumen, sampai mati pun jadi konsumen, nggak pernah naik ke level produser, apalagi ke level founder. Jadi ada 3 level ya, founder, produser, consumer. Dan alhamdulillah saya seorang founder museum daur ulang. Itulah founder. Semua di sini teman-teman mahasiswa UMN berpikirlah sebagai founder, sebagai penemu. Kalau kamu cuman bergerak di bidang game, cita-cita saya game, apaan? Ya yang main game itu goblok kon berarti. Kamu totally wrong, gagal kamu. Jadilah founder, nggak bisa jadi founder, minimal jadi produser. Pinter beliau ini, nggak bisa jadi dokter, jadi juragannya dokter, licik nggak dia? Tapi itu kenyataan, mau apa? Sampai sudah gaji dokter dong? Pak dokter, ngapunten ini kurang ajar, perawat gaji dokter. Tapi itu kenyataan, mau apa? Saya lebih bagus memilih, saya lebih salut sama orang yang dia lebih memilih mengambil sampah yang kelihatan mata
daripada dia mau ngomong investasi, ngomong IT, ngomong high tech, sudahlah, ngomong commerce, e-commerce, money, e-money, ketinggian. Apa yang di depanmu bisa jadikan sesuatu dengan dua tanganmu dari A sampai Z, baru aku salut. Jadi sorry, aku nggak akan jawab pertanyaan ekspansimu tadi, karena aku yakin kamu memulai pun belum. Semangat, hebat, luar biasa. Biar lebih semangat kita tepuk tangan untuk diri kita semua di sini. Oke, boleh duduk lagi.